Ini adalah hal-hal yang harus kalian tahu jika kalian ingin mulai untuk trading di dunia saham maupun forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series. Dan pada saham series kali ini, gue mau sharing teman-teman ya. Sebenarnya ini nggak saham series juga sih, bisa masuk ke forex juga ya. Gue mau sharing teman-teman tentang beberapa hal yang harus teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman mau coba untuk mulai trading di dunia financial market ya teman-teman ya. Baik itu saham maupun forex. Oke, gue mulai aja langsung ya. Yang pertama itu yang teman-teman harus tahu itu adalah mindset. Oke, jadi teman-teman harus punya mindset yang benar. Dalam trading ini pasti kita punya suatu mindset atau suatu goals ya, atau tujuan ya, teman-teman yang dalam trading. Nah itu teman-teman harus declare dulu dari awal, harus sudah jelas dulu teman-teman ya. Teman-teman itu mau trading itu untuk apa ya? Apakah teman-teman trading itu untuk grow money, atau teman-teman mau mengembangkan uang teman-teman ya, mau menginvestasikan uang teman-teman untuk berkembang, atau teman-teman hanya untuk adrenalin aja ya? Adrenalin maksudnya gimana ya? Karena banyak ya orang-orang tuh trading itu hanya untuk adrenalin ya. Jadi kalau misalnya kita trading kan itu kita deg-degan ya. Ada rasa deg-degan, ada rasa sesuatu yang berbeda lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, itu yang dicari kadang-kadang. Ada juga orang yang trading untuk itu. Jadi teman-teman harus make sure dulu ya. Pastikan teman-teman itu punya mindset untuk trading itu untuk mengembangkan uang teman-teman ya. Jadi untuk grow money, bukan cepat kaya teman-teman ya. Sekali lagi, mindsetnya jangan cepat kaya, tetapi untuk mengembangkan uang teman-teman itu secara konsisten dan juga stabil. Itu mindset yang benar. Yang kedua yang teman-teman harus tahu itu adalah resiko, oke? Jadi teman-teman harus paham tentang resiko ya. Jadi di bisnis financial market ini teman-teman tahu ya, ini tuh adalah bisnis yang termasuk high risk, high return teman-teman ya. Dia punya risiko tinggi dan juga returnnya otomatis juga tinggi. Nah itu teman-teman harus sadar. Jangan sampai teman-teman nyemplung ke bisnis ini nggak tahu resikonya ya. Dan ketika teman-teman menginvestasikan uang teman-teman dan ternyata loss banyak gitu ya, teman-teman kaget dan teman-teman menghujat bisnis ini gitu. Padahal ya memang ada resiko di situ, sehingga kita punya teknik-teknik atau manajemen skill set gitu ya untuk meminimalisir namanya resiko itu. Itulah yang gunanya teman-teman untuk belajar seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman yang teman-teman harus tahu adalah tentang marketnya sendiri ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, ini tuh saham itu atau forex itu apa sih sebenarnya, marketnya seperti apa sih? Kenapa sih harga saham tuh bisa naik ya? Kenapa sih harga saham bisa turun gitu? Apa sih yang menyebabkan itu semua gitu ya? Yang paling gampang sih sebenarnya simple economics kalau teman-teman belajar tentang supply and demand ya. Kayak misalnya kayak berdagang aja sebenarnya. Kalau misalnya permintaan itu lagi banyak dan supply-nya sedikit, otomatis harga naik, dan sebaliknya ya, kalau supply banyak permintaan dikit, otomatis harga turun. Itu yang teman-teman harus pahami. Dan juga lebih detail lagi, teman-teman juga bisa pahami tentang yang namanya behavior ya, behavior atau sifat dari trader-trader itu sendiri, atau sifat dari marketnya sendiri ya. Jadi ketika kapan orang takut, kapan orang jadi serakah atau greedy, itu ada momen-momennya semua. Nah itu lebih detail lagi. Jadi pelajari tentang itu, tentang simple economics basic tadi ya, terus tentang market imbalance juga itu teman-teman harus tahu ya. Karena kalau misalnya market balance, harga nggak akan kemana-mana ya. Harga itu bergerak karena ada balancean atau ketidakstabilan ya dari antara permintaan dan juga persediaan, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat itu teman-teman harus mencari media atau mencari broker yang sesuai dengan teman-teman gitu ya. Jadi di saham itu saham dan forex itu berbeda, dunia yang berbeda teman-teman ya. Jadi di saham itu namanya adalah sekuritas ya. Itu adalah media buat menyalurkan transaksi kita ke market itu dengan perantara yang namanya sekuritas teman-teman. Sedangkan kalau di forex itu namanya broker, oke? Ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau di sekuritas, teman-teman gampang, itu tinggal teman-teman cari sekuritas-sekuritas yang terdaftar di OJK, teman-teman ya. Itu semua sudah oke. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Yang penting mereka diawasi oleh OJK. Karena apa? Karena kalau misal sekuritas ini, uang kita tuh nggak masuk ke sekuritasnya. Bukan duit kita tuh, bukan kita investasikan, bukan kita taruh, itu deposito itu bukan masuk ke perusahaan atau sekuritasnya teman-teman. Melainkan dia itu masuk ke rekening dana investasi ya. Namanya tuh RDN atau RDI, rekening dana nasabah, atau ada juga yang menyebutnya rekening dana investasi. Yang account ini tuh nempel sama akun rekening di bank kita ya. Sejauh ini sih saya cuma tahu beberapa ya.
kayaknya sih CIMB Niaga, terus BCA ya, itu mereka itu punya punya rekening dana investasi. Mungkin Mandiri dan BRI lain-lain segala macam bank lain pun punya. Saya cuma pakai BCA dan juga CIMB. Nah, di rekening dana nasabah itulah uang yang kita depositokan masuknya ke situ dan itu menempel di rekening utama kita, teman-teman. Jadi kita tinggal kalau teman-teman buka di yang pakai BCA ya, kalau misalnya teman-teman buka internet banking ya, nanti tuh di bawahnya itu ini kan ada biasanya ada informasi tentang rekening kita pribadi ya. Nanti di bawahnya tuh ada yang namanya RD, rekening dana nasabah, teman-teman. Rekening dana nasabah atau rekening dana investasi. Nah, disitulah letak duit kita yang kita investasikan di sekuritas. Jadi sekuritas itu hanya sebagai jembatan untuk mentransaksikan saham yang kita mau beli untuk disampaikan ke dalam market. Nah, itu melalui sekuritas. Itu untuk saham, teman-teman. Sedangkan untuk broker forex ya, itu teman-teman juga dibagi dua lagi ya. Itu ada yang broker luar dan juga broker lokal, teman-teman. Nah, keduanya ini punya plus minus masing-masing ya. Kalau misalnya broker lokal itu plusnya ya mereka dijamin oleh Bapepti gitu ya. Sedangkan broker luar mereka tidak dijamin Bapepti. Dan kekurangannya kalau broker lokal itu kita investasikan itu dananya mesti besar, teman-teman ya. Mesti di atas 5.000 US mungkin ya. Dulu saya startnya tuh di 10.000 US di broker lokal, tapi sekarang kayaknya banyak deh yang 5.000, 3.000 gitu kayaknya juga udah ada sih. Cuma tetap termasuk masih besar gitu ya. Sedangkan kalau di broker luar itu keunggulannya dia itu bisa deposito kecil ya. Jadi mulai dari $50 pun kita bisa mulai gitu, teman-teman ya. Nah, kekurangannya broker luar ini ya tidak dijamin Bapepti. Tetapi gini, teman-teman ya. Saya mau menyampaikan konsep broker luar tidak dijamin oleh Bapepti, yang mana itu adalah regulator dari Indonesia ya, regulator untuk foreign exchange di Indonesia. Tetapi mereka ini dijamin oleh regulator dari negaranya masing-masing gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya broker A yang misalnya dari London, mereka akan diregulasi oleh FSA gitu, teman-teman ya. Sedangkan kalau dari Eropa mungkin dia akan diregulasi oleh Cyprus, dari Australia dia akan diregulasi oleh regulator yang ada di Australia, kalau nggak salah namanya ASIC ya, kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi bukan berarti yang nggak dijamin oleh Bapepti atau regulator Indonesia itu adalah broker kaleng-kaleng, nggak juga gitu ya, karena mereka dijamin di negaranya. Hanya mereka itu tidak bisa masuk ke Indonesia diregulasi oleh Bapepti karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau misalnya mereka mau terregulasi oleh Bapepti. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin panjang ya nggak perlu lah kayaknya. Tapi intinya yang perlu teman-teman tahu itu adalah broker luar itu yang tidak dijamin oleh Bapepti bukan berarti dia jelek gitu ya. Jadi yang teman-teman harus cari itu adalah pertama itu WD-nya lancar aja sebenarnya, WD deponya lancar. Yang kedua harga di marketnya itu atau di chartnya itu nggak dimain-mainin gitu, teman-teman ya. Dan yang ketiga itu adalah dia punya live supportnya tuh bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada kenapa-napa sama akun, kita tinggal live chat aja atau kita telepon dan mereka akan handle itu dengan sangat cepat. Nah, itu sih yang dicari kalau saya pribadi ya. Apakah kalau kayak gitu semua broker lokal, berarti kalau misalnya kayak gitu broker lokal jelek dong? Enggak ya, saya nggak bilang gitu. Saya juga ada beberapa broker lokal yang saya masih pakai gitu ya sampai sekarang, dan juga ada broker luar juga yang saya pakai gitu. Jadi keduanya ini ya nggak ada yang jelek gitu. Ada mungkin beberapa oknum yang membuat suatu broker itu jadi jelek, tetapi itu oknum ya, bukannya industrinya, oke? Jadi itu oknum mungkin dari sistemnya yang harus dikaji ya dari masing-masing broker itu. Jadi intinya pinter-pinter pilih broker, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti saya, kalau misalnya broker luar saya pakai OctaFX, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cek, linknya saya udah taruh di bawah. Sorry teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk broker kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teknik, oke? Jadi sebelum masuk ke dunia saham atau forex, teman-teman harus tahu tekniknya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita nyemplung tuh nggak ada knowledge ya, nggak ada knowledge. Minimal kita harus tahu basic teknik lah gitu ya. Jadi basic teknik untuk analisa, basic teknik untuk money managementnya seperti apa, dan juga trading management seperti apa, itu harus tahu. Supaya apa? Supaya nggak kejeblos, teman-teman ya. Karena pengalaman saya mulai dari 2008 dan juga mengenal forex 2010 itu saya kejeblos, teman-teman, dan saya nggak mau itu terjadi, teman-teman. Makanya saya bikin video ini, oke? Dan untuk basic teknik itu teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Saya sudah sharing cukup banyak, teman-teman, dan teman-teman bisa nontonin, dan itu menurut saya sudah bisa jadi pondasi, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya dunia forex itu dan dunia financial market itu misalnya
di kita berada di tebing sebelah kiri dan kita mau nyebrang ke sebelah kanan, tengah-tengahnya jurang ya. Nah, saya sudah bikinin jembatan ya teman-teman, supaya teman-teman itu nggak kejeblos ke bawah dan juga kolaps di bisnis ini ya. Jadi saya tuh udah bikinin video-video teknik basicnya, dan sehingga itu bisa membantu teman untuk masuk ke dunia financial market dan juga bisa trading cukup aman. Oke teman-teman. Nah, itulah yang saya mau sharing hari ini ya, tentang hal-hal yang teman-teman harus tahu di dunia financial market. Yang saya mau tekankan lagi, kalau misalnya teman-teman yang lagi struggling ya di dunia financial market ya, terutama di saham dan di forex, teman-teman jangan nyerah sih sebenarnya. Karena gini loh teman-teman, saya dulu mulai juga strugglingnya parah banget ya. Saya jatuh bangun, saya mungkin pernah rugi besar juga gitu ya. Menurut saya besar pada saat jam kuliah, saya rugi sekitar 50 juta yang mana itu bukan uang saya gitu malahan ya. Dan itu saya struggling parah sih. Saya sampai nggak bisa tidur dan segala macam gitu ya. Dan yang penting konsisten dan stay on track teman-teman. Sampai teman-teman bisa menikmati hasilnya. Saya bisa janjikan kalau misalnya teman-teman tuh konsisten ya, teman-teman akan melihat hasilnya tuh nanti ya. Dan bisnis ini tuh bisa make money, percaya sama saya, bisnis ini bisa make money. Tergantung teman-teman konsisten atau enggak, dan tetap semangat, tetap fokus, dan tetap belajar terus sehingga nanti teman-teman pasti akan menikmati hasilnya. Seperti itu teman-teman ya. Intinya jangan nyerah lah. Intinya di bisnis jangan nyerah, tetap semangat. Dan juga buat teman-teman yang baru mau join, itu tadi ya, mindsetnya jangan sampai salah ya teman-teman. Jangan sampai punya mindset cepat kaya, itu yang paling berbahaya karena psikologinya nanti pasti berbeda. Dan juga ya pelajari basic-basicnya semua yang tadi saya sudah sebutkan, teman-teman aplikasiin aja. Dan kalau misalnya teman-teman sudah mengaplikasikan itu semua, percaya sama saya nanti tradingnya kalaupun teman-teman mengalami lossnya nggak akan separah yang sampai habis banget lah gitu teman-teman. Oke, jadi itu yang saya mau sharing hari ini teman-teman. Semoga bisa memberikan sesuatu ya buat teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang lagi down atau yang lagi baru mau mulai trading di dunia saham maupun forex. Moga-moga ini bisa menjadi sesuatu teman-teman. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe video ini kalau misalnya teman-teman suka tentang isi video yang ada di channel ini, dan juga teman-teman bisa komen apa yang kurang di video ini, dan juga apa yang teman-teman mau request saya untuk dibahas gitu ya teman-teman ya. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.